Jadi apa yang terpilih itu bukan hasil dari demokrasi. Siapapun yang terpilih itu murninya adalah pencapaian dari sebuah polarisasi yang berhasil. Ada yang namanya one command one voice. One command one voice, bahasa Kedaungnya itu apa? Maksudnya bahasa Tangerang Selatan itu apa? Iya, bahasa Tangerang Selatannya adalah satu komando satu suara. Berarti kan di situ enggak Command ini komando, iya, bukan komen ya? Iya, bukan komentar. COMNT ini bukan. Okay. Jadi satu komando satu suara gitu. Padahal itu tidak ada dalam demokrasi. Nggak ada. Demokrasi itu bebas memilih. Tidak harus kalau lu nggak ngikut gua, lu bukan bagian dari gua. Dan rakyat disuguhkan pilihan yang disediakan partai. Kemudian ketika terpilih, ya katakanlah itu yang dipilih rakyat, yang tadi sudah terpolarisasi. Iya. Apa harapan tertingginya dari terpilihnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Mat Enkri ini. Mat Enkri. Lame nggak ketemu ya. Apa kabar? Semoga semua sehat. Rahayu. Waduh. Sedang amat. Nah, lagi ngapain lu, Kri? Gue lagi ngebayangin, Mat. Bukan lagi ngebayangin sih sebenarnya. Lebih tepatnya? Gue lagi meramalkan. Oh, jadi paranormal. Apa yang lu ramalkan? Kayaknya di 2024 ini bakal banyak orang gila, Mat. Sebabnya? Sebabkan politik. Nggak nyangka kawan kita Kri dari sekian lama waktu asal dia sedakep dia ngeramalin sesuatu. Gue lagi menjelajah multiverse, Mat. Masa depan. Karena nonton Dokter Steng lo yang age-age aja. Kayaknya di 2024 ini bakal calon orang-orang gila politik, Mat. Orang berpolitik jadi gila gitu maksudnya. Iya, akibat gitu. Ambisinya tidak terpenuhi gitu. Bisa jadi. Hanya cuman separt itu doang sih yang gue bisa lihat di masa depan. Bangsat. Kopi nih di sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Anak senja teh anjing. Gitu, Mat. Udah lama gak tampil ini. Banyak juga yang nanyain, Mat. Banyak, alhamdulillah. Iya. Oh, Mat Enkri bubar ya? Nggak tahu kangen, nggak tahu emang nyukurin ya kan. Maksudnya ya banyak motifnya, tapi sebagian sih emang orang yang peduli lah, care. Oh, ada empati, punya empati tinggi. Terhadap Mat Enkri ini ya? Iya, terhadap progres Mat Enkri. Gue bilang, ya memang gue bilang, gue lagi ada project masing-masing dulu. Oh, iya. Jadi agak ada jeda untuk rehat lah mungkin ya, relax. Mana habis liburan juga, lu tahu sendiri, gue kan liburan kemarin, gak usah lah ya. Liburan ke Bali 2 bulan gila. 3 bulan. Jadi apaan tuh? Kang Beling. Iya, kemarin sempat keluar kota. Gue ya. Sedangkan hari tetap di ibu kota. Sebenarnya apa ya? Kita mau bahas apa nih? Udah lama banyak yang lewat kita bahas. Ke skip ya kan? Iya. Soal aksi cepat tilap tuh. Yang terdahulu malah soal minyak goreng yang kudu ngantri. Iya. Yang ketika harga tertinggi dari pemerintah tuh namanya. Harga tetap tertinggi. Aduh, gue lupa namanya. Iya, pokoknya istilah itu dicabut oleh pemerintah. Subsidinya? Iya, harga penetapan itu sekian berapa harga rupiah, baru penuh minyak goreng. Belum lagi kita yang berprogres ke aplikasi. Iya. Semua serba aplikasi. Mungkin udah pernah kita bahas tentang digitalisasi ya. Betul. Cuman efektivitasnya ke masyarakat yang main aplikasi ya. Iya. Maksudnya lewat aplikasi nggak semua bisa terrealisasi. Iya. Dapat respek yang baik lah. Iya. Terus juga ada hal yang kita lewatkan itu peristiwa gaib, Mat. Peristiwa gaib. Iya. Tentang kekacauan yang ada di Rusia dan iya, itu Rusia. Iya, peristiwa gaib karena nggak terjangkau ya? Bukan. Karena apa? Perang sedang terjadi, tiba-tiba kopi tilang.
Oh iya bener, Iya kan? COVID hilang. Iya Itu kan? asik juga tuh efek dari Iya. perang itu. Bukan mendukung perang ya gimana ya. Tapi memang dari awal Indonesia di posisi yang sudah sangat jelas ya, Iya. terang. Kita bersahabat juga sama Rusia. Sebenarnya itu juga asik dibahas. Cuma karena ya intervalnya terlalu lama kan kita juga Udah kelewat jauh lah. udah kelewat jauh. Cuma kita tetap nyimak, kita berdua tetap nyimak arus informasi itu. Dikit lagi kan ibu kota baru ya. Katanya ibu kota juga lagi dibangun ya di Kalimantan ya. Iya. Sedang dibangun. Sedang dibangun. Bangun. Nah kan juga presiden juga sudah 2 periode ya. Iya lah. Ini periode terakhir kan, Iya. periode kedua. Berarti ada pemilihan lagi dong? Bukan periode ketiga. Oh bisa ketiga ya? Oh bisa, opsinya jelas. Opsinya bisa ketiga. Bisa ketiga. Tapi kayak nggak seru. Iya 2024 kan bakal ada lagi pemilihan Iya, serentak kan? Kontestasi apa ya? Pemilihan. Konstelasi politik. Nah kemudian mesin-mesin sedang dipanaskan. Iyalah. Iya. Ini udah deadline, Mat. Headline. Ini sekarang tahun 2002 akhir, ini mau akhir ya, pertengahan nih. Itu masuk 2023 aja, wow udah gaspol. gaspol. Semua partai itu sudah melakukan kiat-kiat khusus. Bagaimana Iya, melakukan pengkederan itu. Iya. Pengkederan ya. pengkederisasian gitu kan. Udah banyak melakukan Iya. kiat-kiat khusus. Iya, gimana ya? Hal-hal seperti itu memang terjadi, bukan hal yang kasat mata lah, kita bisa saksikan, kita bisa lihat bahwa kursi kekuasaan ini membawa orang yang kita sering sebut elit ya. Iya. Elit-elit politik ini sangat berlomba-lomba untuk dapat kursi kekuasaan. Kan di situ. Cuman faktor yang kita luput adalah banyak hal yang sedang terjadi ataupun telah terjadi tidak kita bisa bicarakan di mana letak keadilannya. Ya, sebut saja minyak goreng atau pembangunan ibu kota. Iya. Atau hal-hal yang ya seberapa urgent kita harus pakai aplikasi untuk beli Bensin. bahan bakar. Iya. Maksudnya niat memudahkan kok lebih menyusahkan masyarakat pada umumnya. Iya. Niatnya memudahkan kan? Iya, memudahkan. Terus bahasa kerennya tuh tepat sasaran. Oh. Tapi nggak tepat guna tapi. iya tapi nggak tepat guna. Iya. Nggak dilihat dari gimana dulu masyarakatnya ya. Apakah masyarakat itu memang sudah siap untuk menerima digitalisasi itu kan? Iya, berapa persen sih Kri kalau mohon maaf ya, kalau motor ini sepeda motor atau motor yang digunakan untuk mencari pakan ternak. Kurban nih banyak nih, nggak semua pakai mobil bak misalkan gitu. Nah, dia lagi bawa pakan ternak, nggak bawa handphone, jarang sekali pegang handphone. Iya, lupa atau dia nggak punya. Nah, beli itu harus menggunakan aplikasi itu. Cuma sih katanya untuk kendaraan empat dong ya, roda 4 ya. Roda 4. Sebenarnya sih dihususkan untuk roda 4. Roda 2 enggak? Enggak. Atau apa itu apa namanya? Barang yang disubsidikan untuk roda 2 atau gimana? Gitu. Tapi tetap Kri, di antara semua kejadian peristiwa yang menuju pemilu itu adalah tetap isinya tentang janji-janji. Oh, janji-janji manis. Ya kalau nggak janji nggak menang kan. Iya, benar. Semakin banyak janji semakin banyak bohongnya kan gitu. Tapi secara tidak sadar bahwa memang hal itu Secara tidak sadar maksudnya pingsan atau gimana nih? Enggak. Ini secara tidak sadar. Masalah pada saat-saat pemilu itu secara tidak sadar itu masyarakat selalu masuk dalam area polarisasi, Mat. Oh, sudah terkonsep ya, sudah dikonsep-konsepkan. Maksudnya polarisasi itu sudah berjalan cuma nggak disadari. Nggak disadari kan. Nah, aspek apa sebenarnya yang bikin masyarakat pada umumnya nggak sadar proses polarisasi itu sudah terjadi? Ya, banyak aspek-aspeknya. Ketika Sentimen ya, isu isu. Biasanya polarisasi itu terjadi ketika isu itu dibangun, disebarluaskan, ya kan? Orang-orang yang termakan isu lah.
Tapi masuk berarti dalam polarisasi. Polarisasi bisa terjadi atau katakanlah berhasil terjadi di masyarakat untuk mencapai tujuan politik dengan catatan oknum atau pelaku polarisasi ini sudah terorganisir ya, sudah terlatih ya. Iya. Sudah terlatih khusus. Iya, harus khusus terlatih. Harus tahu Bukan amatiran ya. Iya, nggak bisa mempolarisasi orang itu, nggak bisa dengan cara amatir. Karena kan pasti kan ada tim-tim khusus untuk membuat polarisasi, entah itu Tim secara pemenangan apa tim relawan, ini tim apa nih? Apa tim sepak bola atau tim apa? tim pemenangan, tim relawan itu masuk dalam polarisasi, Mas. Tim sukses, tim sukses tidak masuk. sukses. Kan ada juga tim yang tidak sukses. Iya, tim yang kalah. Iya, yang gagal promosi terus ke Mana ke bawah? divisi bawah. Diturunkan. Iya, Degradasi namanya. masuk. Nah, kalau polarisasi itu terjadi kan masyarakat pecah tuh. Iya. Jadi beberapa kubu. Iya, memang itu yang diharapkan. Iya, kan? terpecah-pecah kan, terpola gitu. Apa kiat untuk menyadarkan? Bukan kiat untuk menyadarkan ya. Apakah itu sudah menjadi iklim yang sehat? Kalau dikatakan kita alam demokrasi. Kalau kita bicara polarisasi ya harus sebenarnya sejalan, selaras dengan pemahaman demokrasi, Mat. Demokratus itu. Iya. Demos dan kratos Itu pemahaman kafir. Ya. Oh gitu. Itu nggak boleh dong. Nggak boleh digunakan. Dilarang dong. Lu harus kafah. Harus ini ya. Iya, enggak, maksudnya demokrasi apakah di Islam itu mengajarkan demokrasi atau gimana gitu. Demokrasi yang seperti apa yang dicederai dengan adanya sistem polarisasi itu gitu maksud gue. Adanya polarisasi itu sebenarnya sudah mencederai demokrasi. Pada sejatinya adalah demokrasi itu pemilihan hak secara pribadi. Bukan berbondong-bondong orang dihasut untuk ayo dong gini, ayo dong gitu ya kan. Okay. Bukan kalau kayak di kita itu selalu menggunakan dikodein. Iya, enggak, selalu begini. Ada yang namanya one comment one voice. One comment one voice, bahasa Kedaungnya itu apa? Maksudnya bahasa Tangerang Selatan itu apa? Iya, bahasa Tangerang Selatannya adalah satu komando satu suara. Berarti kan di situ enggak Komen ini komando, iya, bukan komen ya. Iya, bukan komentar. COMNT ini bukan. Okay. Jadi satu komando satu suara gitu. Padahal itu tidak ada dalam demokrasi. Nggak ada. Demokrasi itu bebas memilih. Tidak harus kalau lu nggak ngikut gua, lu bukan bagian dari gua. Nggak begitu. Gitu. Tapi kan sistem partai. Partai ini kan menyediakan pilihan. Jadi sebenarnya calon, sebut aja calon dewan ya, dewan perwakilan. Iya. Ini tokoh A atau tokoh B atau tokoh TB. Ya kan? Itu kan disediakan partai. Iya. Dan rakyat disuguhkan pilihan yang disediakan partai. Kemudian ketika terpilih, ya katakanlah itu yang dipilih rakyat, yang tadi sudah terpolarisasi. Iya. Apa harapan tertingginya dari terpilihnya itu? Harapan tertingginya ya supaya hajat-hajat masyarakat itu terlaksana, Mat, sebenarnya. Oh gitu. Iya. Ada apa sih namanya? Pernyataan suci. Oh iya, maksudnya gitu. Ada bakal ada yang terwujud lah ya. Iya. Yang sebenarnya sulit untuk terwujud. Iya, sebenarnya terwujud, Mat. Cuma ada di agenda keberapa, mungkin dia punya 100 agenda itu dia ada di agenda yang ke-100. Oh, agenda 100 hari emang ada. Iya, ada agenda ke-100 gitu kan. Dalam list ya, kan. Nih list ini. Iya, makanya kan gue bilang tugas ya anggota partai atau petugas partai ya memang menuruti partai. Jadi nggak absolut tuh, nggak mutlak bahwa apa yang disediakan nih agak sedikit melebar. Apa yang disediakan di pilihan bukan serta-merta dia tumbuh dari masyarakat. Oh iya. Connect gak lu? Bukan ada pemimpin yang iya, bahkan Bung Karno mengatakan bahwa saya tidak bisa menunjuk siapa yang akan menggantikan saya waktu diwawancarain si Dadap. Siapa kalau Bung Karno, kalau Pak Karno ini presiden, tuan presiden ini akhirnya lengser tidak memimpin Indonesia, siapa yang tuan presiden pilih? Kan kata Pak Presiden Soekarno itu bahwa pemimpin akan tumbuh lahir dari masyarakat, dari rakyat. Ya saat ini itu bullshit, nggak ada, maksudnya nggak tercipta. Yang tercipta pemimpin itu lahir dari partai politik.
Jadi sebenarnya ya kalau kita bicara demokrasi itu jauh, man. Kita kalau misalnya jarak dari lu ke gua kedekatan mas ini. Ya sejengkal mah ada. Jadi apa yang terpilih itu bukan hasil dari demokrasi. Siapapun yang terpilih itu murninya adalah pencapaian dari sebuah polarisasi yang berhasil dari tim sukses, ya kan? Iya, polarisasi ini kan juga melibatkan partai politik kan? Iya, sebagai mesin atau sebagai gerbong untuk mencapai ke sana kan? Iya, kalau untuk bicara bahwa dia dipilih untuk rakyat kayaknya agak sedikit naif ya. Iya, sama ketika lu bilang lu pemuda, lu harus melakukan perubahan lah, terwujud. Lu jangan cuma ada gue beberapa kali dapat kritikan terbuka lah, dan gue terima itu, dan dikatakan lu pemuda jangan hanya cuma bisa kritik dan kritik orang gitu tajam gitu, tanpa melakukan suatu tindakan real yang akhirnya berdampak buat masyarakat luas. Kesannya kan bukan kesannya tuh apa yang tidak terwujud di masyarakat luas itu dosa besarnya tuh ke lu yang bernalar kritis. Itu dilimpahkan ke lu semua. Itu gimana? Lu harus pilihkan dong, jangan abu-abu. Lu merah, lu putih, lu hijau. Kalau menurut gue ya, kalau dengan secara pandangan yang maksudnya nalar kritis ini dibungkam untuk kepentingan keberpihakan, paham gak lu? Padahal bentuk nalar kritis ini pun bentuk akal sehat, merangsang lu tetap berpikir waras. Kan majunya suatu masyarakat itu bukan dari apa yang kita perbuat juga, tapi dari banyaknya masyarakat yang sadar akan sesuatu. Taruhlah masyarakat itu sadar akan bahwa membuang sampah sembarangan itu nggak baik, ya kan? Maksudnya mengotori. Tapi kalau mereka udah sadar, nggak ada yang namanya kotor, nggak perlu namanya tim oren untuk nganuin sampah lah, apa kan nggak perlu. Iya. Ya kan, kalau kesadaran. Iya, sama halnya. Iya, mungkin ada. Kenapa gue bilang mungkin gitu? Polarisasi sebetulnya sepenuhnya nggak salah. Tergantung penggunaannya, tergantung apa tujuan dari polarisasi ini. Misalkan mengkampanyekan kebersihan lingkungan itu adalah kunci kesehatan kita di masyarakat. Itu kan juga bisa digunakan sistem polarisasi. Iya. Terus di campaign, dikampanyekan. Ayo dong, gimana nih? Masa kita di kampung kita nih kotor banget gitu, sampai bangkai tikus saja. Kagak ada, gak ada yang mau mindahin, gak ada yang mau ungsiin atau gak ada yang mau rapihin. Ya begitu. Makanya masyarakat itu sebenarnya harus sadar bahwa mereka itu memiliki nilai jual. Ya memang kita harus pro rakyat. Pro rakyat ini bukan ucapan elitis ya, bukan ucapan politikus. Pro rakyat itu rakyat yang membela rakyat. Misalnya kan gue tahu lu rakyat dan lu lagi digendam nih. Kalau kita di ilmu gaib tuh, ilmu dunia gaib tuh kan digendam, lu ditepak nih. Ri, ikut gua. Lu mau dibohongin nih, mau ditipu. Kan gua bisa tepak lagi. Ri, mau kemana lu? Itu kan bentuk kesadaran untuk ngingetin, jangan ngapain ikut dia, emang lu gendam. Oh iya, siapa tuh? Senggangganya ngingetin, lu mau ngapain? Emang terus apa ya tujuannya, kan gitu. Apa balik lagi ke pribadinya, apa gimana kan? Iya. Tapi yang gue rasa sih setiap orang gini, Ri. Kalau lu memilih untuk berlainan pendapat, itu kan sah dalam alam demokrasi ya. Kemudian apa? Dan ketika lu mengkritisi atau lu berdiri, lu berposisi berlawanan dari kawan lu gitu. Sebut saja lu memilih golput. Nah, itu kan sah juga. Itu adalah bentuk dari demokrasi. Iya, bentuk demokrasi. Gua golput. Sekarang lu kok dibangun jadi lu suatu hal yang sentimen. Sentimental gitu, suatu kesalahan, sesuatu keliruan. Lu jangan ngomong golput, sayang. Lu nggak ikut dalam arus perubahan kalau lu golput. Tai kucing nggak? Kalau bicara arus perubahan pun berapa kali ganti presiden pun akan bicara arus perubahan, Bang. Iya, makanya kelontongan kan kelontongan itu. Iya, maksud gua kenapa senista itu gitu ketika lu menyatakan pendapat lu atau menyatakan posisi lu gitu. Ini karena belum itu mereknya jangan terlalu. Ini gua di belakang gua. Belum apa sih namanya? Belum endorse ya. Endorse. Ya itu. Tapi bakal seru ya. Enggak, yang tuduhan menurut gue serius adalah gila. Gila tuh gila stres apa gimana? Gila yang
yang lu maksud gitu. Gila itu bisa masuk dalam tadi stres, Kejiwaannya tergoncang gitu, terganggu. iya terganggu karena sesuatu yang dia inginkan tidak dapatkan, atau orang kan nggak semua orang bisa. Nah terus itu resiko pribadi, resiko sendiri apa gitu? Bentuk dari apa? Bentuk dari resiko bersama lah. Oh, resiko bersama. Iya, karena kan mungkin gilanya bisa massal kan. Masa masyarakat menciptakan orang-orang gila, kan nggak bisa. Oh, iya. Masyarakat kan udah milik. Ya, mungkin emang orang kita tuh orang yang tidak siap kalah, man. Jadi ya tidak akan siap menang. Tuh. Ya. Sebuah pertandingan. Lagi ya dihianati sama orang yang kita kenal tuh nggak enak, Rik. Itu. Kalau nggak kenal, ya anjing emang gue baru kenal sehari 2 hari deh sama dia, Rik. Ditipu. Ya misalkan gitu ya. Bisa, so. Lu lagi percaya sama dia kan, lu pasti balikinnya gitu. Lu baru kenal 3 hari percaya banget sama dia. Ya, udah kayak saudara. Ya kan gitu kan. Ya gimana gue menganggap dia saudara, dia nganggap gue anjing, ya kan gitu misalkan. Iya. Kalau yang nggak kenal, kalau yang kenal ditipu sama yang kenal. Iya. Sakitnya tuh nggak berdarah. Ya mungkin ya apa namanya ya, suatu hasil dalam kontestan pemilu gitu ya, siapapun pemenangnya, pada dasarnya inti dasarnya adalah dia menang bukan karena demokrasi. Karena apa? Karena polarisasi, ya kan, makanya dia jadi, itu intinya. Kalau memang dilakukannya sebuah demokrasi yang pure demokrasi, mungkin akan beda jalan ceritanya. Tapi lagi-lagi kan blok, Ri. Kepentingan buat sebagian golongan aja. Kenapa gue bilang gitu ya? Berkali-kali ganti presiden, berkali-kali ganti dewan, berkali-kali bicara tentang penderitaan, berkali-kali juga bicara tentang kedekatan dengan masyarakat. Tetap aja yang babak belur ya Rakyat. ya kita rakyat yang di bawah. Kenapa dibilang babak belur? Ya emang semua gonjang ganjing kan. Mau minyak tanah, mau minyak goreng, mau minyak bahan bakar motor, Semua pada naik. tarif dasar listrik. Iya. Oh sedangkan tabungan untuk ibu kota itu, pembangunan ibu kota nggak boleh diganggu gugat. Kalau bahasa dunia judi itu sitan. Paham sitan nggak? Yang 20.000 nih, yang ngesit pinggirin, nih jatah nih, beli rokok beli apa tuh. Ada tuh yang ngesit begitu tuh. Iya. Ini negara sitan apa negara apa nih? Iya, makanya. Itu dia. Kalau sekali ngesit semiliar kan, buat betapa urgennya ibu kota itu. Iya. Membangun ibu kota baru. Yang urgent adalah membangun sebuah kesejahteraan masyarakat. Yang urgent adalah Ya itu kan udah jadi dongeng, Ri. Iya. Itu udah jadi bumbu-bumbunya. bumbu-bumbu politik lah ya. Iya, itu jadi bumbu politik. Kesejahteraan rakyat tuh selalu jadi barometer bahwa pencapaian perkepemimpinan ya. Pemimpinnya siapapun adalah indeks dari menurunnya garis kemiskinan, apa kan di bawah taraf garis kemiskinan atau apa. Terus ada yang per harinya tuh dia bisa ngasilin uang berapa untuk bertahan hidup. Iya. Kan itu jadi statistik aja kan? Iya. Jadi survei-survei yang diperlukan untuk kepentingan politik juga. Iya, betul. Ya enggak? Iya, benar. Iya. Lu kerennya di mana sih ketika lu bicara kesejahteraan nih? Pasti kaitannya ke situ. Lu perhatiin dah. Wah, masyarakat kita alhamdulillah dari tahun segini ke tahun segini periodenya gitu ya. Itu udah sejahtera. Apa bantuan dari pemerintah dari ini sudah. Lihat angka statistik kemiskinan. Sudah menurun. Wah, itu sudah jauh menurun dibanding era kepemimpinan si Kri. Iya. Padahal kan tai anjing bullshit. Iya, sama aja. Enggak sih, bullshit banteng duduk. Iya. Oh iya, dia yang tadinya ngontrak no. Udah 10 tahun ganti presiden. Alhamdulillah Masih ngontrak. diusir dari kontrakannya. Iya. Karena biaya hidup makin tinggi, ya kan? Terus penghasilannya ya segitu-gitu aja. Ya, memang menciptakan sebuah kewarasan itu ya susah-susah, nggak ada gampangnya. Karena orang yang gue lihat pada gue ingat ucapan salah satu musisi Jason Ranti ya, JJ ya. Gue selalu curiga sama orang yang sopan santun di depan. Oh gitu. Iya. Kalau ini bicara tentang elit ya. Iya.
itu mempersiapkan kan. Kayak bahasanya topeng apa nih yang gue pakai hari ini? Iya. Itu kan penuh topeng. Penuh topeng ya. Untuk kepentingan citra. Nah kemudian ya akhir-akhir menuju nanti pemilu ya lu harus waspada dan curiga ketika orang tuh Bermata-mata. Iya kok. Iya. Ajir bener ya. Di kampung kita ini belum ada ya, setelah pemilu itu lepas beberapa bulan tuh adem anyep. Tapi nanti akan ada orang yang tidak kita kenal datang dengan ramah tamahnya. Gue sih Pernah kedatangan sales pisau nggak sih? Wih, jadi dia bicara tentang tajamnya pisau ini ya, seberapa tajam. Ramah tamahan waktu datang ketemu Oh ibu-ibu. iya, selamat pagi. Oh, sales politik ya gitu atau iya, sales? seperti itu. Oh, seperti itu, kurang lebihnya ya. Iya. Gue sih berharap pemuda tuh tetap punya keberanian untuk berdiri, berlayanan arah, berkawan berlawan ya. Kalau misalkan kawan kita memang memilih partai A atau partai B, merah, kuning, hijau di langit yang biru, ungu, iya, Mejiku Ibinio itu terserah. Dan lu harus tetap yakin pada prinsip lu gitu, prinsip-prinsip dasar lu jadi manusia lah. Iya. Soalnya gue bilang lu betapa mencederainya hak lu untuk memilih atau tidak ketika lu menekan gue atau gue menekan lu untuk terhadap pilihan sesuatu yang gue anggap nih terang benderang. Pilih Ri yang terangnya kayak bulan. Oh begitu. Iya kan namanya janji-janji manis, mana ada yang pahit Ri. Namanya janji-janji manis. Seperti janji Jepang ke Asia. Jadi timur apa? Jadi matahari. Terbit ya matahari apa? Matahari buat timur ya. Iya. Ya seperti itulah. Ya berhubung udah maghrib Mat. Berhubung udah redup. Iya. Dan salam pembuka. Iya doain aja maksudnya ada next video-video yang cihuy. Itu lagi dipikirin nggak? Bukan dipikirin sih, maksudnya timingnya kita lagi butuh timing untuk pengeksekusian aja. Doain aja gue berdua Kri and Mat ya kan sehat. Dan ada video-video berikutnya. Semoga ramalan dia meleset. Semoga di 2024 banyak orang waras. Nggak ada orang gila nih? Ya tetap ada, cuma nggak terlalu banyak gitu. Ribet juga banyak orang gila. Apalagi yang belaga gila. Yang gila aja pengen sembuh, ini baru lagi. Pengen gila. Kan ada, lu baru ya? Baru apa? Jadi orang gila. Karena yang sembuh udah banyak. Ini orang pengen jadi gila berlomba-lomba kan gitu. Ya, namanya juga kehidupan Mat. Luas. Kalau sempit kuburan. Nah kita tutup aja lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.